Ya, saudara, kembali kami lanjutkan dialog kami di Sapa Indonesia pagi hari ini. Besok pilkada serentak dan masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan karena pilkada serentaknya dilakukan pada saat pandemi COVID-19 masih merebak seperti saat ini. Protokol kesehatan menjadi penting. Masih bersama Fritz Edward Siregar, Komisioner Bawaslu, Mbak Ninis, Direktur Eksekutif Perludem, dan juga Mas Herman Saputra, Dewan Pakar dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Mbak Ninis, saya begini deh, di bagian kedua ini sebagai informasi kepada masyarakat yang besok ingin datang ke TPS untuk menjalankan hak demokrasinya begitu. Ini nggak akan sempurna tampaknya TPS-TPS begitu, tapi hak demokrasi ingin disampaikan. Eh, Apa yang menurut Mbak Ninis harus dilakukan oleh stakeholder dari pilkada besok untuk menjamin memperkecil resiko, saya menyebutnya begitu deh, kemungkinan-kemungkinan terpapar ini dari COVID-19 menurut Perludem, Mbak Ninis? Ya, sebetulnya kalau untuk memperkecil resiko ya sudah harus dimulai dari jauh-jauh hari kemarin gitu ya, Setuju. memastikan Saya rasa upaya ini sudah betul. semaksimal mungkin, udah H-1 sekarang, Mbak Iya, Ninis, ya kan? betul. Iya, dan karena kan protokol kesehatan itu kan bukan hanya di TPS ya, kan kita tidak Ya, tahu masyarakat di luar aktivitasnya dengan lingkungannya kan ya, seperti apa. Nah, seharusnya ya di semua wilayah, di lingkungan-lingkungan gitu ya, wilayah-wilayah yang akan berpilkada, protokol kesehatan itu tetap dijalankan gitu. Karena hmm, tadi seperti Pak Hermawan sampaikan, dampaknya kan baru nanti nih kelihatannya gitu. ya, Kelihatannya kan baru nanti gitu ya kalau ya. misalnya ada Seperti liburan panjang, dampaknya baru betul, 2-3 minggu kan? Nanti Mas Hermawan betul. bisa menyampaikan tuh. Oke, Iya, jadi itu yang sebetulnya yang harus ketat ya, dari sebenarnya memang harus dari jauh-jauh hari. Lalu kemudian tadi ini soal petugas ya, hampir ada ya, ribuan petugas yang rapid testnya hasilnya reaktif gitu. ya. Nah, Ada juga yang sebetulnya tidak mau tes. betul. Nah, itu juga sebetulnya yang harus dipastikan adalah petugas ini tidak hanya sehat sebelum bertugas, tapi setelah bertugas juga harus sehat kan. Hmm, Karena di hari H nantilah mereka baru ketemu banyak orang. Di TPS itu kan maksimal bisa sampai 500 orang. ya, Artinya kemungkinan terpaparnya kan juga besar gitu, karena mereka nanti akan misalnya ada yang absen, ada yang ngasih surat suaranya gitu, itu kan jaraknya akan berdekatan dengan sekian ratus orang gitu. Jadi hmm, sebetulnya petugas ini sebaiknya memang setelah bertugas juga dites lagi gitu. ya, Kalau memang kemudian nanti hasilnya ada yang kalaupun misalnya hanya rapid test ya, hanya non reaktif, ya ya. kemudian langsung ditelusuri gitu. Jadi Oke, tidak sekedar sebelumnya saja mereka sehat, lalu setelahnya dibiarkan ya sudah gitu ya. Kan tidak, kita punya pengalaman pemilu 2019 soalnya, ya, yang tidak ada pandemi saja, petugas banyak yang kelelahan sehingga banyak saudara-saudara kita korban meninggal dunia ya. gitu. Saya rasa pengalaman itu kan menjadikan kita seharusnya lebih lebih ada jaminan kesehatan terhadap petugas di TPS ini. Oke, ya. Mas Hermawan, di artikel harian Kompas hari ini disampaikan oleh Ketua KPU Mas Arief Budiman, dihimbau kepada para pemilih jika ingin datang ke TPS sudah sejak dari rumah memperhatikan protokol kesehatan. Lepas dari TPS-nya, insya Allah semaksimal mungkin menerapkan protokol kesehatan. Ada pembagian waktu diperhatikan, sudah memakai masker dari rumah. Kalau tidak bawa masker, KPU menyediakannya di TPS, tapi hanya ada 20% dari jumlah pemilih. Selanjutnya, menjaga jarak ketika mengantri. Sempatkan mencuci tangan di tempat yang disediakan. Kalau suhunya lebih dan tidak boleh memilih atau ada tempat khusus memilih, ikuti peraturannya. Nah, hal-hal semacam ini cukup menjamin nggak Mas Hermawan dengan cukup maksimal atau tidak untuk kepada para pemilih dan juga petugas di TPS untuk saling menjaga agar tidak saling menulari jika memang ada yang positif COVID-19 dan lain-lain, Mas Hermawan? Ada beberapa kajian dan pengamatan yang dilakukan oleh teman-teman para praktisi kesehatan ya selama masa pandemi ini, tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu Hmm, sampai pertengahan tahun ini sekitar Juni Juli itu meningkat drastis, tapi belakangan masuk Agustus September Oktober tuh agak menurun ya, dalam oh, arti kemauan itu udah mulai jenuh. Jadi orang-orang tuh tahu betapa pentingnya, orang-orang tuh paham, tapi rupanya tahu dan paham ini
belum tentu termanifestasi dalam sikap dan perilaku. Nah, sama halnya yang seperti yang disampaikan, baik KPU maupun aparat kita, ini kan menjadikan ini kan tanggung jawab bersama. Dan hendaknya, maunya, harapannya, nah ini kan kata-kata himbauan. Nah, himbauan ini bagi orang-orang yang sadar, terdidik, sangat oke lah, nggak masalah. Dan ini tentu udah dipahami. Tetapi buat orang-orang kita sebagian, ada orang-orang yang tahu tapi tidak mau tahu. Ada orang yang tidak mau tahu karena memang tidak tahu. Nah, tetapi sulit sekali untuk mendisiplinkan semua kita. Sementara COVID ini, virus corona ini tidak mengenal orang berpendidikan, tidak mengenal orang dengan jabatan atau uniform khusus gitu. Ya. Begitu ada yang lengah sedikit, dia langsung membuat kita menjadi merana begitu. Nah, maunya manusia yang membuat corona merana. Nah, tetapi situasi ini ya tentu saja betul bahwa ini tanggung jawab bersama, tetapi karena virus ini tidak mengenal siapa yang bertanggung jawab, siapa yang akan beresiko, nah dia akan ada pada setiap proses mulai dari orang turun dari rumahnya sampai nanti balik lagi. Nah, oleh karena itu memang banyak sekali pintu masuk resiko ini, sehingga ada 3 sisi paling tidak yang menjadi catatan ya. Kalau kami sih sangat yakin memang ada resiko kenaikan kasus karena pilkada ini, tetapi harapan kami mudah-mudahan kita lebih siap pertama dari aspek testing. Testing kita ini di Indonesia masih bermasalah, Mas Bayu. Ya. Kapasitas testing kita masih sekitar 50.000 sampai 55.000 per hari spesimen rate kita. Sementara ini sudah terjadi 10 bulan ini, Desember ini bulan ke-10. Nah, harusnya kita minimal 150.000 spesimen. Apalagi ditambah dengan suasana seperti ini, maka kami ingin menghimbau kepada pemerintah dan aparat agar meningkatkan testing. Harusnya sejak saat ini ya, karena aktivitas pilkada sesungguhnya sudah dimulai sejak September karena adanya proses kampanye dan lain-lain. Dan jangan lupa Mas Bayu, malam ini akan terjadi kerumunan di titik-titik tim sukses kampanye. Ini yakinlah. Jadi dalam suasana pilkada ini kita tahu betapa para kandidat tim sukses itu bergerak dari mana ke mana untuk terus menyiapkan dirinya agar besok mereka lah pemenang. Jadi malam ini pun akan terjadi kerumunan. Persoalannya ini berkaitan dengan pemilu atau tidak? Siapa yang mengawasi? Nah, hal-hal sesederhana ini yang kalau kami dari kesehatan tentu tidak hanya melihat dari sisi besok di TPS-nya, tetapi semua rangkaian ini adalah rangkaian pilkada, besok adalah puncaknya. Nah, maka itu testing, tracing, treatment, jangan lupa kasus kemungkinan naik. Maka fasilitas isolasi dan perawatan ini wajib disiapkan. Pertanyaannya, apakah pemerintah daerah sudah mengantisipasi ini? Karena dari kami pantau dalam 3 hari terakhir, di Jabodetabek ini ICU penuh. Hampir semuanya penuh untuk perawatan COVID, jadi over capacity, termasuk ruang-ruang rawat. Nah, ruang-ruang rawat ini dibutuhkan mereka yang bergejala sedang hingga berat. Nah, ini pun semua menjadi tanggung jawab. Ya, bukan persoalan coblos atau pemilunya, tapi efek lanjutan ini tanggung jawab besar, karena ini pilihan negara. Nah, oleh karena itu himbauan kita. Yang kedua tadi berkaitan dengan masyarakat kita. Nah, masyarakat kita ini memang ada yang beresiko seperti yang saya sampaikan. Ada orang-orang muda relatif kelihatan baik, tetapi begitu terpapar virus bisa jadi dia menjadi berat atau severity cases. Nah, oleh karena itu juga setiap orang hendaknya menyadari kemampuan kapasitas diri. Kalau memang itu beresiko dari segi kesehatan, jangan memaksakan diri hadir di DPS. Karena kesehatan juga adalah hak dasar dan kita tidak ingin terjadi kematian yang signifikan juga karena adanya kesakitan yang signifikan. Ya, dimengerti untuk himbauan dari Mas Hermawan dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Mbak Ninis, bagian-bagian akhir dari kita ngobrol untuk persiapan besok begitu ya bagi masyarakat. Dari sisi masyarakat harus siap dengan protokol kesehatan dari rumah secara pribadi. Itu salah satu upaya dari KPU juga ada himbauannya. Untuk stakeholder, dan kebetulan ada Bang Frits di sini, Bawaslu begitu. Apa yang Perludem harapkan? Kan begini, pilkada serentak besok pasti dilakukan. Pasti ada yang datang ke TPS. Tahapan-tahapan seperti Mas Hermawan katakan, malam ini sudah akan ada kerumunan dalam tanda petik upaya untuk memenangkan calon dan lain-lain dari para tim sukses dan lain-lain. Jadi ini pasti terjadi begitu. Nah, bagaimana kemudian upaya dari para stakeholder, Bawaslu salah satunya, agar
meminimalisir kemungkinan-kemungkinan membludaknya atau besarnya sebaran COVID-19 akibat pilkada? Mbak Ninis, Perludem. Ya tentu pengawasan ya, betul bahwa di ruang-ruang yang mungkin bukan jangkauannya KPU gitu ya, tadi misalnya di tempat tim sukses gitu ya, kan pasti orang sebutnya klaster-klaster rapat gitu ya, karena biasanya karena rapatnya tim sukses ini ketemu banyak orang, nah ya hal-hal yang seperti itu kan mungkin tidak terawasi secara maksimal gitu ya, karena tidak dalam aktivitas tahapan pemilunya, tahapan pilkadanya gitu. Nah itu juga perlu menjadi salah satu perhatian. Nah memang untuk di TPS, Bawaslu pengawasan nanti akan ada pengawas TPS yang harus betul-betul memastikan gitu ya, kalau misalnya nanti ada yang tidak pakai masker datang ke TPS, ya itu harus diingatkan gitu ya. Kalau misalnya rumahnya dekat mungkin diminta pulang dulu untuk ambil maskernya gitu, karena tidak bisa di TPS itu harus diterapkan protokol kesehatan, karena orang pasti akan berkumpul di sana gitu. Karena belum tentu juga orang akan datang sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan juga kan. Setuju. Mungkin misalnya dia baru dapat jadwal siang tapi dia harus bekerja, jadi dia baru datang pagi gitu. Jadi hal-hal seperti itu kemungkinan penumpukannya walaupun sudah ada jadwalnya kemungkinan tetap masih ada. Tentu kan nanti ada linmasnya gitu ya, berkoordinasi gitu bahwa tidak bisa berkerumun, atau biasanya di TPS itu di sekitarannya ada orang buka jualan gitu ya, jualan makanan dan sebagainya, ya itu harusnya tidak diperbolehkan gitu ya, karena akan berpotensi orang berkumpul. Dan sebetulnya yang satu lagi juga harus jadi perhatian bersama, bagaimana nih nanti kalau yang diisolasi di rumah sakit gitu, karena KPU kan berencana akan memberikan hak pilihnya. Petugas itu akan dihadirkan dengan memakai baju hazmat gitu. Nah itu seperti apa, ini kan ada kompleksitas tersendiri gitu. Sementara mungkin dari sisi protokol isolasi, ya namanya diisolasi kan orang nggak boleh ketemu gitu ya, sangat dibatasi interaksinya, bahkan dokter atau suster pun memantaunya hanya dari CCTV. Nah ini ada orang dari luar mau datang bawa kotak suara gitu ya, misalnya kan seperti itu, mau dikasih hak pilihnya, akan seperti apa gitu, bahwa betul haknya warga negara harus diakomodasi oleh penyelenggara pemilu, tapi kan ada hak petugas juga untuk untuk sehat gitu ya, untuk tidak terpapar, untuk merasa aman juga petugasnya. Untuk merasa ketika aman melakukan tugasnya. Betul. Apakah nanti baju hazmatnya juga sesuai dengan standar baju hazmat yang dipakai di rumah sakit gitu? Kalau di negara lain tegas tidak diberikan hak pilihnya orang yang sedang diisolasi. Kita mau memberikan itu. Baik, Mbak Ninis. Nah, terakhir Bang Frits, sebagai salah satu stakeholder paling dekat dengan Pilkada serentak begitu, optimis ini bisa dimaksimalkan segala sesuatu berkaitan dengan protokol kesehatannya besok, Bang Frits? Saya optimis, Mas. Jadi kalau saya optimis dengan melihat bahwa disinilah ujian kita sebagai bangsa, di mana seluruh stakeholders itu bekerja. Teman-teman dari peneliti, teman-teman dari kesehatan, teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri, teman-teman dari Pemda, serta teman-teman dari para penggiat, semua kita saling memberikan mata terkait dengan proses. Kami sebagai penyelenggara selalu membuka waktu untuk bisa berdiskusi, mencari solusi-solusi yang terbaik. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mas Hermawan, ada hak politik, ada hak untuk kesehatan. Bagaimana kami sebagai penyelenggara tetap dapat melayani hak masyarakat untuk dalam melaksanakan hak politiknya. Benar ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ninis, ada resiko untuk dapat memenuhi hak politik. Misalnya bagaimana dengan orang yang melakukan isolasi mandiri, bagaimana dengan yang ada di penjara, bagaimana ada dalam rumah tahanan, dan bagaimana yang ada berada di rumah sakit. Memang di sini hal-hal yang selama ini mungkin tidak pernah kita lakukan dalam proses pemilu sebelumnya, tapi sekarang kita untuk lakukan. Oleh karena itu misalnya kemarin pada saat kami rapat juga, di mana Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan koordinasi dengan kepala daerah untuk melakukan rapid test misalnya, juga kepada para pihak-pihak yang bakal akan terlibat, sekali lagi untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan juga kepastian kepada penyelenggara. Hari ini, pagi ini, nanti jam 10 misalnya, Pak Mendagri, Pak KPU dan Bawaslu juga akan melakukan pertemuan dengan seluruh pemerintah daerah dan juga Satgas COVID untuk memberikan layanan kesehatan. Untuk bagaimana untuk kesehatan, bagaimana yang ada berada di sekitar TPS ataupun juga akses kepada yang ada di rumah sakit.
Oke. Memang Mas Bayu, apakah ini sebuah tantangan? Ya, ini sebuah Ya. tantangan. Dan kita masih punya waktu beberapa jam untuk memaksimalkan proses distribusi yang terhalang karena terlambat datang barangnya ataupun karena persoalan cuaca, Ya. ombak yang tinggi. Itu kita masih punya waktu untuk pendistribusian logistik. Apakah bagaimana proses edukasi kepada masyarakat, kita masih punya jam untuk mengingatkan kembali, baik kepada melalui teman-teman di media, teman-teman juga di masyarakat sipil misalnya, untuk meningkatkan bahwa inilah bukti kita sebagai bangsa untuk tetap melaksanakan agenda nasional dengan tetap menjaga protokol kesehatan, dan menjaga protokol kesehatan dimulai dari diri kita sendiri sejak kita keluar rumah sampai dengan kita kembali ke rumah. Demikian Mas. Baik, ya, terima kasih Bang Frits, terima kasih Mbak Ninis, terima kasih Mas Hermawan Saputra untuk obrolan kita pagi hari ini. Selamat melaksanakan pilkada serentak para petugas dan juga para pemilih masyarakat yang melakukan atau daerahnya melaksanakan pilkada serentak. Ada risiko, antisipasi risikonya, itu mudah-mudahan yang sudah juga disiapkan ke depan dalam masa pandemi COVID-19. Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam diskusi yang lain. Terima kasih.